Hi. Hi, I'm Jiansu, and you just saw me coming in, and you saw how I'm dressed today. And before I even started talking, I bet you had formed your first impression on me. Now let me ask you just two details. How old am I and where am I from? Well, if I were you, I would have guessed this is this like 30-year-old crazy guy from Korea who tries to bring breakdance back to Germany. Well, the true answer is I'm 43 years old, and I was born here in Munich, and I grew up here in Germany. Now, how many of you have guessed this right? Please raise your hands. Okay. Well, this happens to me all the time. People misjudge my age or my origin, but think about yourself now. Do you remember that somebody has misjudged yourself? Maybe unfair? Or do you remember that it was a time that it was you who has misjudged somebody else? Today, I'm going to talk about why we are likely to make such mistakes in our judgment and how we can avoid making these mistakes by a simple principle. But before I start explaining, let me ask you just one more question. Do you get annoyed by people who always want to be right? Please raise your hands. Okay. Well, this reminds me of a woman I met 7 years ago when I started my PhD in psychology. She told me, "Oh, Chan, it's great that you do this research in psychology. Hai, saya Chai Hanso. Dan Anda baru saja melihat saya masuk dan Anda melihat bagaimana saya berpakaian hari ini. Dan bahkan sebelum saya mulai berbicara, saya yakin Anda telah membentuk kesan pertama Anda pada saya. Sekarang izinkan saya menanyakan 2 detail saja. Berapa umur saya dan dari mana saya berasal? Nah, jika saya jadi Anda, saya akan menebak. Ini hanya seperti berusia 30 tahun, orang gila dari Korea, yang mencoba membawa istirahat dance, menghubungkan ke Kormeni yang mencoba membawakan break dance kembali ke Jerman. Nah, jawaban yang benar adalah saya berusia 43 tahun dan saya lahir di sini di Munich dan saya dibesarkan di sini di Jerman. Sekarang beberapa banyak dari Anda menebak ini dengan benar. Tolong angkat tanganmu. Sekarang ini terjadi pada saya sepanjang waktu. Orang salah menilai usia saya atau asal saya. Tetapi pikirkan tentang dirimu sekarang. Apakah Anda ingat bahwa seseorang salah menilai Anda? Mungkin tidak adil, atau apakah Anda ingat suatu waktu, atau apakah Anda ingat suatu waktu bahwa kamulah yang salah menilai orang lain? Saya akan berbicara tentang mengapa kita cenderung membuat kesalahan seperti itu dalam penilaian kita dan bagaimana kita dapat menghindari membuat kesalahan ini dengan prinsip sederhana. Tapi sebelum saya mulai menjelaskan, izinkan saya mengajukan suatu pertanyaan lagi. Apakah Anda merasa terganggu oleh orang-orang yang selalu ingin benar? Tolong angkat tanganmu, tolong. Oke, nah Anda tahu ini mengingatkan saya dari seseorang wanita yang saya temui 7 tahun yang lalu ketika saya memulai PhD saya di bidang psikologi. Dia mengatakan saya, "Oh, Caihan, bagus sekali Anda melakukan penelitian ini dalam bidang psikologi. Tapi Anda tahu bagi saya ini tidak perlu." Psychology, but for me, this is not necessary. Because when it comes to people,
I am always right. No, really. I always observe that people behave exactly the way I predicted. Well, this got me thinking. How can she be so sure of herself? Or maybe is it an illusion? And if it is an illusion, are there any psychological mechanisms behind that illusion? Well, I found a whole body of research in psychology explaining this illusion. It is called the research on cognitive biases. You might know that a cognitive bias is a systematic tendency that leads our thinking away from a correct judgment. Psychology has found over 50 cognitive biases in the last 50 years. But there's one question that has not been answered yet. And this question was raised by one of my students when I taught psychology at university. She simply asked, how do I know that I experience such a bias in my daily life? And she was right. Researchers have found and analyzed these biases in a lab, under laboratory conditions, with no connection to reality. Karena jika menyangkut orang, saya selalu benar. Jika sungguh saya selalu mengamati orang-orang itu, karena jika menyangkut orang, saya selalu benar. Tidak sungguh saya selalu mengamati bahwa orang-orang yang berlaku persis seperti dengan saya prediksi. Ini membuatku berpikir bagaimana dia bisa begitu yakin pada dirinya sendiri, atau mungkin apakah itu ilusi? Dan jika itu adalah ilusi, apakah ada mekanisme psikologi di balik ilusi itu? Ya, saya menemukan seluruh penelitian dalam psikologi yang menjelaskan ilusi ini. Disebut penelitian pada bias kognitif. Anda mungkin tahu bahwa bias kognitif adalah kecenderungan sistematif yang membuat pemikiran kita menjauh dari penilaian yang benar. Psikologi telah menemukan lebih dari 50 bias kognitif dalam 50 tahun terakhir. Tapi ini ada satu pertanyaan yang belum terjawab, dan pertanyaan ini diajukan oleh salah satu murid saya ketika saya mengajar psikologi, dan pertanyaan ini diajukan oleh salah satu murid saya ketika saya mengajarkan psikologi di universitas. Dia hanya bertanya, bagaimana saya tahu bahwa saya mengalami bias seperti itu dalam kehidupan sehari-hariku? Dan dia benar, para peneliti telah menemukan dan menganalisis bias ini di laboratorium. Dalam kondisi laboratorium tanpa hubungan dengan kenyataan. Jadi saya mendapatkan tantangan baru tanpa hubungan dengan kenyataan, mendapatkan tantangan baru. Bagaimana saya menjelaskan bias kognitif ini tanpa latar belakang akademis? So I had a new challenge. How can I explain these cognitive biases without the academic background and select only those which are relevant to our daily life? Well, I thought a very long time on that. But finally, I found a fundamental underlying principle. I found out that there is a trap our mind falls into. I call this trap the mental harmony puzzle. And it works like this. Number one, we start with some precious thought. And this thought is like a picture of a puzzle. Once we see the picture of a puzzle, it becomes a picture in our mind. Number two, when we're building the puzzle, this picture in our mind serves as a reference for us to build the puzzle. So any information that comes in, we check if it fits into the picture, then we put it into the puzzle. Any information that doesn't fit into the picture, we throw away. And as long as we follow this process, our mind feels in harmony, the mental harmony. Number three, we are building this puzzle not only with our consciousness, but also with our unconsciousness. And by
definition, we are unaware of our unconscious processes. One of these unconscious processes is selective perception. Selective perception works like a filter. So it filters all information according to the picture in our mind, so that we can see and hear only that information that fits into the picture. So even if we started from a wrong Bagaimana saya bisa menjelaskan bias kognitif ini tanpa latar belakang akademis dan pilih hanya itu yang relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, saya berpikir sangat lama tentang itu, tapi akhirnya saya menemukan prinsip yang mendasar. Saya menemukan bahwa ada jebakan yang membuat pikiran kita jauh. Saya menyebutkan perangkap ini sebagai teka-teki harmoni mental dan bekerja seperti nomor 1 kita, mulai dengan beberapa pemikiran yang berharga, dan pemikiran ini seperti gambar teka-teki. Begitu kita melihat gambar teka-teki, kita menjadi gambaran dalam pikiran kita. Nomor 2, saat membuat teka-teki, gambaran pikiran kita berfungsi sebagai referensi bagi kita untuk membangun teka-teki. Jadi, setiap informasi yang masuk kami periksa apakah sesuai dengan gambar, lalu kami memasukkan ke dalam teka-teki. Jadi, setiap informasi yang masuk kami periksa dulu. Informasi apapun yang tidak sesuai gambar kita buang, dan selama kita mengikuti proses ini, pikiran kita terasa selaras harmoni mental. Nomor 3, kami sedang membangun teka-teki ini tidak hanya dengan kesadaran kami, tetapi juga ketidakkesadaran kita. Dan menurut definisi, kita tidak sadar dari proses bawah sadar kita. Salah satu proses bawah sadar ini adalah persepsi selektif. Persepsi selektif bekerja seperti filter. Jadi itu menyaring semua informasi, semua dengan gambaran dalam pikiran kita agar kita bisa melihat dan mendengar hanya informasi itu yang sesuai dengan gambaran. Jadi bahkan jika kita mulai gambaran yang salah, kita akan melihat dan mendengar informasi yang memberitahu kita. Picture, we would still see and hear that information that tells us, yeah, I was right. Yeah, exactly how I predicted. Yeah, so we wouldn't even realize that we end up in a wrong judgment. And that is the trap of the mental harmony puzzle. Now, to illustrate this, let me tell you the story of a friend named Sarah. I met her during my PhD studies, and she told me a lot about her dating life. And usually it started like this. Oh, Chan, I had a great date on the weekend. He was so intelligent and so handsome and so cool. Only positive aspects, not any negative ones. This is the so-called confirmation bias. It is a systematic tendency that we actively seek only information that confirms our beliefs, and we reject information that disconfirms our beliefs. So Sarah takes only those puzzle pieces of intelligence and attractiveness into her positive picture of her date, and she rejects information of negative ones, like he was not generous and didn't treat her during her dates. A couple of months later, I met Sarah again. And then she told me something different. He's so stubborn. You know, he never listens to me. And when I tell him he never listened to me, he tells me the same thing back. But objectively, I'm the much nicer person in this relationship. This is the so-called self-serving bias. It is a tendency that we focus our attention only to that information that enhances our self-esteem and protects us from any negative feedback. The underlying psychological mechanisms are similar to that of a confirmation bias.
The difference is, in the confirmation bias, we are building a puzzle of a picture of just any kind of belief, like Sarah thinks her date is the best person. Whereas in the self-serving bias, we are building a puzzle of a picture of our. Ya, aku benar. Ya, persis seperti apa yang saya prediksi ya. Jadi kita bahwa tidak akan menyadari bahwa kita berada dalam penilaian yang salah. Dan itu adalah jebakan dari teka-teki harmoni mental. Sekarang untuk menggambarkan ini, izinkan saya menceritakan kisah seseorang teman bernama Sarah. Saya bertemu dengannya selama studi PhD saya. Dan dia bercerita banyak tentang kehidupan kencannya. Dan biasanya dimulai seperti ini. Oh, Cayan, aku punya kencan yang menyenangkan di akhir pekan. Dia sangat cerdas dan sangat tampan dan sangat keren. Hanya aspek positif, tidak ada yang negatif. Inilah yang disebut dengan bias konfirmasi. Ini adalah kecenderungan sistematif bahwa kami secara aktif hanya mencari informasi yang menegaskan keyakinan kita dan kami menolak informasi dan kami yang menyangkal keyakinan kita. Jadi Sarah hanya mengambil potongan teka-teki kecerdasan dan daya tarik itu ke dalam gambaran positif tentang kencannya. Dan dia menolak informasi yang negatif seperti dia tidak murah hati, dia memperlakukan selama kencan mereka. Beberapa bulan kemudian saya bertemu lagi Sarah. Dan kemudian dia memberitahuku sesuatu yang berbeda. Dia sangat keras kepala. Anda tahu, dia tidak akan pernah mendengarkan saya. Dan saat aku memberitahunya dan dia tidak pernah mendengarkan saya, dia akan mengatakan hal yang sama kembali. Tapi secara objektif, saya orang yang jauh lebih baik dalam hubungan ini. Inilah yang disebut dengan bias melayani diri sendiri. Ini adalah kecenderungan bahwa kita memusatkan perhatian kita hanya pada informasi yang meningkatkan outcome kami. Ini adalah kecenderungan bahwa kita memusatkan perhatian kita pada informasi itu yang meningkatkan harga diri kita dan melindungi kita dari setiap umpan balik negatif. Psikologi yang mendasari mekanisme mirip dengan bias konfirmasi. Perbedaan adalah dalam bias konfirmasi, kami sedang membangun teka-teki gambar dari segala jenis kepercayaan. Seperti Sarah berpikir kencannya di Purcon tuan rumah. Kami sedang membangun teka-teki gambar di segala jenis kepercayaan. Seperti Sarah menganggap temannya kencan adalah orang terbaik, sedangkan dalam bias melayani diri sendiri, kita sedang membangun teka-teki gambar diri kita sendiri. Jadi Sarah berpikir dia sendiri adalah orang yang terbaik. Ourselves. So Sarah thinks she herself is the best person. A couple of months later, I met Sarah again. And then she told me, he's so terrible. I had to end this relationship. Actually, it was clear from the beginning. This relationship was not possible. I saw it all coming. Well, this is the so-called hindsight bias. It's a tendency that we don't remember the past according to what we experienced, but to what happened later. So if we started to build a puzzle on a smiling face, and then reality turned bad, then we suddenly seem to remember it was a frowning face. Now what can we learn from Sarah? The confirmation bias confirms our initial beliefs, the self-serving bias enhances our self-esteem, and the hindsight bias changes our memory of the past to reality. They have something in common. They are all based on one precious thought that our mind wants to preserve, so it can feel in mental harmony. But we have to fight this harmony because it triggers selective perception. And that makes our mind miss all the contradicting information. So if we started from a wrong picture, this contradicting information could turn a wrong into a right judgment. Now here's the good news. We can do something about that. We can actively reduce our biases by willpower.
Beberapa bulan kemudian saya bertemu Sarah lagi dan kemudian dia mengatakan kepada saya, dia sangat mengerikan. Aku harus mengakhiri hubungan ini. Sebenarnya Anda tahu sudah jelas dari awal hubungan ini tidak mungkin. Saya melihat semuanya datang. Nah, inilah yang disebut dengan bias melihat ke belakang. Ini adalah kecenderungan bahwa kita tidak mengingat masa lalu sesuai dengan apa yang kita alami, tapi untuk apa yang terjadi kemudian. Jadi, jika kita mulai membangun, tapi untuk apa yang terjadi kemudian. Jadi, kita mulai membangun. Teka-teki di wajah tersenyum. Dan kemudian kenyataan berubah menjadi buruk. Lalu kami tiba-tiba teringat bahwa itu adalah wajah yang cemberut. Sekarang apa yang bisa kita pelajari dari Sarah? Bias konfirmasi menegaskan keyakinan awal kami. Bias melayani diri sendiri meningkatkan harga diri kita, dan bias pandangan ke belakang berubah ingatan kita tentang realitas masa lalu. Taihaun nama in comments. Mereka memiliki kesamaan, semua didasarkan pada satu pemikiran berharga yang ingin dipertahankan oleh pikiran kita sehingga dapat merasakan keharmonisan mental. Tapi kita harus melawan harmoni ini karena memicu persepsi selektif, dan itu membuat pikiran kita rindu semua informasi yang bertentangan. Jadi jika kita mulai dari gambaran yang salah, informasi yang bertentangan ini dapat mengubah penilaian yang salah menjadi benar. Sekarang inilah beritanya, kita bisa melakukan sesuatu tentang itu.